Oke Mas Dede, silakan ditanggapi. Ya. Pertama-tama ini saya harus meralat dulu ya. Jadi kalau disebut gagal membawa Senayan mungkin iya ya. Betul, setuju. Lalu kalau disebut gagal begini, Mas Kaisang itu masuk 2 bulan sebelum pemilu ya. Dan dapat dikatakan kayak begini, perolehan kursi PSI di DPRD itu melonjaknya lebih dari 200% Pak Emrus. Kemudian saya ambil contoh di Semarang ya dan di Solo ya. Di Semarang itu tadinya 2 kursi sekarang 5 kursi, Solo 0 kursi sekarang 5 kursi. Ya. Ini saya ambil contoh ya. Dan di daerah, ya? di banyak daerah-daerah yang lain ya. Di Jakarta sendiri kami yang tadinya 8 kursi kita masih stay di 8 kursi. Jadi begini, saya menangkap ya, ini opini pribadi saya ya. Salah satu cara membesarkan partai PSI adalah memenangkan pilkada juga, Pak Emrus. Artinya, efeknya gimana tuh, Mas artinya kalau kita memiliki kepala daerah, ya di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang strategis ya, atau kita mengusung kepala-kepala daerah yang kemudian kita menangkan, ini adalah salah satu cara yang dapat membantu kami membangun jembatan kepada kemenangan di 2029 nanti. Ini adalah logika politik ya, dan semua partai politik melakukan itu. Nah sekarang kayak begini, terkait dengan survei-survei tadi Mbak ya, saya sepakat ya bahwa di alam demokrasi itu kan memang aspirasinya bergeraknya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Inilah kenapa kita juga penting untuk melihat survei-survei tersebut ya. Dan di dalam proses pemilu ini kan ada 2. Proses yang pertama selection, di mana para elit kemudian memilih kandidat-kandidat untuk disajikan kepada rakyat. Baru rakyat melakukan election, di mana aspirasinya itu baru dari bawah ke atas. Gitu. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh PSI. Ya. Apabila kemudian rakyat Jawa Tengah misalnya, atau apabila kemudian warga DKI menginginkan Mas Kaisang untuk maju, lalu adalah sebuah sebuah tesis yang anti demokrasi justru apabila kemudian Mas Kaisang menolak untuk maju. Justru kalau masyarakat meminta itu, kami akan, terutama saya pribadi ya, saya akan mendorong Mas Kaisang sebaiknya Mas Kaisang maju aja karena masyarakat yang menginginkan. Terutama misalnya kayak Jawa Tengah ya, atau misalnya di Jakarta kemarin Pak Erlangga mengatakan begini, walaupun elektabilitas Mas Kaisang ini belum setinggi di Jawa Tengah, tapi yang dilihat oleh Partai Golkar terutama ya, ini terjadi peningkatan yang terus-menerus elektabilitas Mas Kaisang. Walaupun di rapat tersebut nggak dijelaskan ya sebagai DKI 1 atau sebagai DKI 2. Dan atas dasar inilah kemudian Pak Erlangga menjadi semakin yakin ya, di luar memang pendapat Pak Erlangga dan Partai Golkar secara umum mengatakan bahwa sudah saatnya Jakarta dipimpin oleh pemimpin muda gitu ya. Dan Pak Erlangga kemudian menjadi semakin yakin. Pak Erlangga kemudian mencalonkan Mas Kaisang dan Mbak Bahlun. Tapi tentu saja memang hitung-hitungannya tidak semudah itu. Ya, jadi ini akan dibahas di internal juga di Partai K. Sedikit aja. Ditanggapi ini abis jeda dulu ya. Saya harus break dulu biar kemudian jawabannya nggak terpotong gitu Bang Emrus. Kami juga mau tanya lebih jauh, berarti apakah kemudian kalau misalnya pemimpin muda, tapi kenapa dicalonin sama yang tokoh senior banget gitu? Apa hanya untuk mengimbangi atau seperti apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.